kita baca dulu ya. Matlabul arifina minallahi ta'ala ala min matlabi khairihim sawa'un kana abidan aw zahidan aw aliman li'anna matlabahum innama huwa as-sidqu fil ubudiyyati. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina utawi kegayuhane piro-piro kang ahli makrifat. Matlabul arifina utawi kegayuhane piro-piro kang ahli makrifat. Kegayuhan minallahi sanging Gusti Allah. Kegayuhan minallahi sanging Gusti Allah tinggal Allah Ta'ala hale mauluhur sapa Allah. Iku a'la lawi luhur. Iku ala lawi luhur min matlabi akhirihim tinimbang gegayuhan saliyane arifin. Sawa'un kana padha uga ana sapa khair. Sawa'un kana padha uga ana sapa khair. Kalimat sebelumnya itu khairihim. Ana iku ngabidan wong kang ahli ibadah, ngabidan ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aw zahidan utawa kang zuhud. Zuhud itu mau secara apa namanya enggak terlalu ngoyok dengan urusan dunia apapun bentuknya. Secara arti kata sengit kalau dunia. Au ngaliman utawa wong kang alim. Au ngaliman utawa wong kang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang ahli marifat itu yang diusahakan kepada Allah Ta'ala adalah apa? Sendat. Jadi orang-orang ahli ma'rifat itu tuntutannya kepada Allah Ta'ala itu jauh lebih mulia, lebih luhur, lebih tinggi dibandingkan tuntutannya selain ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat saliyane arifin. Baik selain ahli ma'rifat ini orang-orang ahli ibadah, orang yang zuhud dengan dunia ataupun orang alim. Pokoknya kalau orang arifin ini tingkatannya sudah di atasnya ahli ibadah, orang yang zuhud termasuk orang alim. Mengapa tuntutannya orang-orang ahli makrifat itu jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutannya atau yang diusahakannya oleh selain orang ahli marifat termasuk orang ahli ibadah, orang yang zuhud dunia dan orang alim. Li'anna matlabahum karena teman satune kegayuhane ngarifin. Li'anna matlabahum karena teman satune kegayuhane arifin iku innama huwa ang basine utawi matlab iku asidku teman film ubudiyati ing dalam ngami ulo. Orang-orang ahli marifat yang diusahakan, yang dicari, yang diinginkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan keinginannya atau tuntutannya atau yang diusahakan oleh selain pada mereka, yakni orang-orang ahli ibadah, orang yang zuhud dunia, orang-orang alim. Karena apa yang mereka usahakan yang menjadi tuntutan, menjadi keinginannya cuma satu, asidku fil ubudiyah. Hanya asidku fil ubudiyah, bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu saja yang diinginkan. Yang diinginkan oleh orang-orang ahli marifat hanya kepingin bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Nggak ada lain. Nggak ada. Cuma itu.
Wa huwa utawi sidiq. Wa huwa utawi sidiq iku kalimat asidku. Iku iltisamu adabiyan tapi Bismillahirrahmanirrahim. Toto kramane ubudiyah. Sidik bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala itu bagaimana? Iya. Di dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala tentu ya selalu memakai adab, berakhlak, beradab kepada Allah. Wa takhalluqulan gawe pakerti. Wa takhalluqulan gawe pakerti bi akhlaqiha kelawan piro-piro pakertine ubudiyah. Bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah, termasuk dengan budi pekerti yang baik, berakhlak, beretika dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ada akhlaknya. Salah satu akhlaknya tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Ya, tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Termasuk ketika misalnya ini jangan tersinggung masalah yang masih bujangan. Misalkan naksir seorang gadis, kok tidak respon? Naksir berat banget, tidak respon, bahkan ditolak umpamanya. Ya, jangan sakit hati. Ya, jangan sakit hati. Karena apa? Yang tahu mana yang baik buat masalah ini Allah, bukan masalah. Ya. Jadi ini kejadian saya baru menyadari. Dulu saya pernah di PHP-in sama seorang gadis dulu. Itu mesti bujangan. Saya ngerasa sakit hati saat itu. Saya udah naksir berat. Sakit hati. Karena memberi harapan palsu ke Tony. Saya maunya kalau sama ya gadis dulu. Kalau mau enggak. Tapi jangan memberi harapan palsu. Maunya saya gitu. Karena kalau sakit hati saya ditolak, saya bisa PDKT yang lainnya. Coba kalau di hari beri harapan palsu. Nah kayak gitu. Ternyata saya baru menyadari setelah sama-sama tuanya ketemu. Untung dulu nolak ya. Kalau nggak nolak berarti istriku udah tua sekarang. Itu. Ini baru tahu. Allah ternyata lebih waspada. Ya. Itu maksudnya kayak gitu masalahnya. Jadi ini buat yang masih bukan buat Mas Abi, bukan masalah. Jadi, ya itu maksudnya mengambil hikmahnya. Ya Allah, dulu saya sakit hati kayak apa kecewanya kayak apa ini, ternyata sekarang alhamdulillah ora karo kae. Ya Allah, itu ya, itu artinya apa? Itu artinya kita tidak boleh, intinya sebenarnya saya mau menceritakan, kita tidak boleh bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun saat itu kita kecewa berat. Ya, seperti tadi contoh itu sebenarnya sekedar buat contoh saja, tidak bermaksud menceritakan apa-apa, supaya paham kita semua dengan kehidupan ya. Terus biar nggak mantul. Wal qiyamulan jumenangi, wal qiyamulan jumenangi fi huquqillahi kelawan piro-piro haqqi Allah. Wal qiyamulan jumenengi bi huquqillahi kelan piro-piro haqqi Allah. Jumenengi fiha ing dalam ubudiyah. Jumenengi fiha ing dalam ubudiyah. Termasuk bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah, termasuk adalah memenuhi apa yang menjadi hak-haknya Allah. Tuh, kalau orang-orang ahli ma'rifat. Contohnya memenuhi hak-hak Allah seperti kasyukri koyodene nyukuri. Kasyukri ini contohnya kafnya kaf huruf j. Kasyukri koyodene nyukuri. Nyukuri ngalama ing atase perkara silema olahu kang wis paring sapa Allahu ing ma. Termasuk contohnya memenuhi hak-hak Allah adalah bersyukur atas kenikmatan yang sudah Allah berikan. Itu
itu namanya sudah memenuhi hak Allah. Lanjut, wasobri lan nyabari ngalamai ngatasi perkara silema ibtalahu kang nyoba sapa Allahu ingma silema ibtalahu kang wis nyoba sapa Allahu ingma, termasuk adalah sabar dengan ujian yang sudah Allah berikan. Itu juga dikatakan atau termasuk telah memenuhi apa yang menjadi haknya Allah. Allah punya hak untuk menguji hambanya, Allah juga punya hak untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya. Dikasih kenikmatan juga kita harus bersyukur, dikasih cobaan juga harus bersabar. Itu namanya kita telah menjadi seorang hamba yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'adati man lan yatruni wong sileman ngadau kang nyatroni sapa Allahi ingman. Wa mu'adati man lan yatroni wong sileman ngadau kang wis nyatroni sapa Allahu ingman. Termasuk memenuhi hak-haknya Allah adalah memusuhi orang-orang yang telah Allah musuhi. Ya. Orang-orang musyrik. Kan Allah memusuhi mereka. Kita juga memusuhinya. Dalam arti tidak pro. Ya. Wa muwalati man ngasihi ing wong. Wa muwalati man lan ngasihi wong sileman walahu kang wis ngasihi sapa Allahu iman. Ikut menyayangi, ikut pro kepada orang-orang yang Allah sendiri sayang. Siapa di antara mereka orang-orang yang Allah sayangi? Pertama para rasul, para nabi, ya, para ulama, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa mereka disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dicintai? Karena mereka mencintai Allah. Jadi kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, maka kita harus cinta kepada Allah. Bagaimana caranya kita mencintai Allah? Caranya adalah tentu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, termasuk menghindari apa yang jadi larangannya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkil ikhtiyari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkil ikhtiyari lan tinggal permilih alaihi ngatasi Allah. Masuk salah satu memenuhi haknya Allah atau beretika kepada Allah adalah tidak mau mengajukan pilihan kepada Allah. Contohnya ini, yang masih bujang lagi yang kena nih. Ya Allah, tolonglah ya Allah, jodohkanlah aku dengan si A. Amin. Karena si A begini, karena si A begitu, karena si A begini ya Allah, tolonglah. Salah satu adalah namanya apa namanya? Mengajukan pilihan kepada Allah. Jadi seolah-olah kita telah mengetahui bahwa kalau kita nikah dengan si A pasti baik dunianya, agamanya, akhirat. Seolah kayak kita lebih tahu daripada Tuhan. Kalau tolonglah ya Allah, mudahkanlah perjodohan saya dengan si A atau dengan si B atau dengan si C. Ini namanya wah jaluk baik kalau Gusti Allah ya Allah. Terbaik. Harus pakai. Bawet jangan sebutin orangnya aja. Ya. Ini namanya apa? Namanya kalau doanya begitu ini Maksa. Kurang beradab kepada Allah. Jadi seolah-olah kita lebih ngerti daripada Allah. Jangan ya Allah, berikanlah jodoh yang solihah, taat kepada Engkau dan Rasul-Mu.
bisa membawa kemaslahatan untuk urusan duniaku, agamaku, akhiratku, sudah beres. Gak usah disebutkan ya Allah dengan Siti Khadijah atau siapa lah. Gak usah ya. Sekalipun kita sedang naksir berat dengan si A. Jadi ya. Jadi dulu ini cerita masalah lagi sama Mayus ini. Dulu kalau saya naksir berat dengan seorang gadis, doa saya begitu. Ya Allah, kalau memang si A ini baik untuk urusan duniaku, agamaku, akhiratku, dan keluarga, tolong mudahkanlah dia untuk. Tapi kalau dia ini bukan perempuan yang baik untukku, untuk duniaku, agamaku, akhiratku, dan keluarga, tolong ya Allah, palingkan hatiku dari dia. Artinya supaya tidak terus-menerus kayak gitu cara berdoanya. Ini kan kita nggak atur kepada Allah. Coba kalau ya Allah tolonglah mudahkan ya Allah supaya aku bisa memiliki dia, supaya aku bisa hidup dengan dia. Ini namanya ngatur tidak boleh. Watarkil ikhtiyari ala, jangan sampai mengajukan pilihan kepada Allah. Satu. Watadbirilan ngatur mahu bareng-bareng sartanya Allah, apalagi ngatur karo Gusti Allah. Jadi seolah-olah ya Allah berilah aku kekayaan yang banyak, karena kalau nanti aku kaya akan bisa membangun ini. Ngerti apa? Seolah-olah kayak ngerti. Ya Allah. Ini masih sering ya. Ya Allah. Punya nek akeh, bisa umroh, bisa haji, ntar bisa umroh akan siapa-siapa. Belum tentu juga ya. Ya Allah. Kalau kita sedang mengaji tentang tasawuf, tentu malu berdoa seperti itu. Tapi kalau lagi lupa dengan tasawufnya, ya biasa doanya kayak gitu ya, ngatur Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat pengetahuan dikit lah ya, sedikit. Ya nggak langsung pengetahuan itu nggak langsung meresep ke hati itu tadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dawamil muraqabati lan langgenge nginjen laku maring Allah, terus menerus merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya dawamil muraqabah. Terus menerus mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah. Terus hatinya ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wuqufi lan adeg bibabihi kelawan lawange Allah. Ini bahasa kiasan ya, tidak boleh diambil di istilahnya. Kalau bahasa kiasan saya dulu, jangan dimakan mentah-mentah kalimat itu ya. Artinya kita berdiri di pintu Allah adalah kita standby, siap-siap untuk selalu bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan melaksanakan utamanya ibadah-ibadah fardu, kita siap. Labisan hale menganggoni, labisan hale wong kang menganggoni taubat tawadu ing tutut yaiku andap asor. Taubat tawadu ing tutut yaiku andap asor. Termasuk beretika atau beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menghambakan diri adalah dengan selalu rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadillati lan ngrasa asor. Wadillati lan ngrasa asor. Basiton turhali wong kang gelar. Basiton turhali wong kang gelar. Gelar yadal fakri ing tangane kefakiran. Selalu membentangkan kedua tangannya, menadahkan kedua tangannya ya, mengakui kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu minta kepada Allah, mengadahkan tangannya, ngerasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sering-sering minta. Masikan turhale wong kang cecekelan,
Masikan tur hale wong kang cecekelan hablar rojai hablar rojai ing pengharap-harap kang den serupake tambang. Lalu berpegang teguh yang namanya roja atau pengharapan kepada Allah Ta'ala yang diibaratkan seperti tambang, pegang erat-erat. Jadi selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus berharap ya, tapi jangan sekedar berharap ya, kepengen masuk surga orang belum ngamal ya, ditanya pengen masuk surga, ya pengen, tapi kok ngamal orang belum ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan, menarik dibahas pada pertemuan kali ini. Ma'ruf Al-Qurhi radhiyallahu ta'ala berkata, ini berkaitan dengan masalah roh, tolabul jannati bila amalin dzanbun minadz dzunubi. Menginginkan surga tanpa amal itu salah satu dosa dari beberapa dosa. Dosa kepengen masuk surga kok orang gelem amal. Orang kepengen masuk nonton timnas saja harus ada amalnya. Iya. Terus punya duit beli tiket kan kayak gitu ya. Wartija usyafa'ati bila sababin naun minal kururi, mengharapkan syafaat tanpa ada sebab itu salah satu macam dari beberapa tipu daya. Kita mengharapkan syafaat ya Rasulullah SAW, tentu kita harus mengikuti sunnahnya, termasuk senang baca sholawat. Nah, aku kepingin uli syafaati Kanjeng Nabi kon maca sholawat malas ya, ikuti sunnahnya ora gelem. Itu juga salah satu bentuk daripada tertipu atau terperdaya. Wartija'u rahmatiman la yutamu jahlun wa humkun, yang mengharap rahmatnya zat yang zat itu tidak pernah kita taati, itu merupakan kebodohan. Kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kita tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, itu merupakan kebodohan. Kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, supaya dosa diampuni, supaya bisa masuk surga di dunia, supaya rezekinya dimudahkan, masalahnya dikasih jalan keluar. Ya kita taat kepada Allah, taat kepada Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, diperhatikan. Insyaallah pelan tapi pasti tambah toate ya. Pertama ngaji setiap minggu pagi, nanti ya insyaallah ada tambahan lagi, sudah kuat seminggu sekali ini udah istiqomah, nambah malam apa nyari pengajian lagi ya. Begitu, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Murtadian turah hale wong kang serenjangan, murtadian tur hale wong kang serenjangan birida ila qasyati kelawan beti kang den surupake serenjang, selalu berpakaian dengan khasyah, takut kepada Allah. Artinya terus menerus ada rasa ketakutan, takut kepada Allah. Diibaratkan kita memakai pakaian yang tidak boleh lepas, terus selalu ada rasa takut. Ila khairi dzalika maring salian yang mengkono asyukri alama aulahu, kembalinya ke situ. Ila khairi dzalika maring salian yang mengkono asyukri alama aulahu. Bayane khairi dzalika min awsafil ubudiyyati, nyatane piro-piro sifate sifat ngami ulah. Bayane khairi dzalika min awsafil ubudiyyati, nyatane piro-piro sifate sifat ngami ulah. Wa akhlaqiha, lan piro-piro pakertine ubudiyah, sampai permasalahan-permasalahan yang lain, termasuk adalah sifat-sifat
atau ciri-cirinya, sifat penghambaan serta etikanya. Orang-orang yang ahli marifat itu yang selalu diusahakan oleh mereka adalah memenuhi kriteria bagaimana kriterianya seorang hamba khusus begini, akhlaknya harus begini, tidak boleh buruk sangka kepada Allah, tidak boleh mengatur Allah, tidak boleh mengajukan pilihan kepada Allah. Kalau enggak Siti Fatimah, Siti Khadijah ya Allah. Kalau enggak Siti Khadijah ya Siti Aisyah ya Allah. Ini namanya mengajukan pilihan. Ya, enggak boleh. Pokoknya minta jodoh, minta saja. Ya Allah berikan istri yang solehah, ya, yang bisa memberikan kemaslahatan untuk duniaku, agamaku, akhiratku, kayak gitu aja. Yang sampai minta dunia juga begitu. Ya Allah berikan harta yang barokah, yang bisa memberi kemanfaatan buat diriku, orang lain, keluargaku. Tidak mengatur apa. Faman mongko uti sapane wong iku sedako kang nemen-nemeni sapa man. Nemen-nemeni fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono awasa fil ubudiyah. Paman mongko uti sapane wong iku sedako wis nemen-nemeni sapa man nemen-nemeni fi dzalika ing dalem mengkono awasa fil ubudiyah. Jabe syarat man kana mongko ono sapa man ono iku mufian wong kang nuhoni bima kelawan perkara sile ma'ahad kang wis janji sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man. Barang siapa yang sudah bersungguh-sungguh di dalam memenuhi hak-haknya Allah, salah satunya adalah dengan berakhlak kepada Allah, termasuk memposisikan sebagai posisinya seorang hamba harus bagaimana, ya, min ausofil ubudiyah. Posisi sebagai seorang hamba itu harus bagaimana. Nah, orang yang sudah bersungguh-sungguh dalam hal itu, maka orang itu sudah memenuhi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah apa? Janjinya Allah masuk surga. Janjinya Allah bakal dipertemukan dengan para bidadari surga. Janjinya Allah apa? Akan merasakan kenikmatan surga. Janjinya Allah apa? Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus jam berapa ini? 10. Udah ada setengah jam belum? 10 kurang berapa? Setengah jam pas.